Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mas Agus M. Tibrani MSI dan Ibu Nike Anggraini MSc. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Judul calon skripsi, pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan kelas 8 di SMPN 2 Marawang Bangka. Disusun oleh saya sendiri, Dina Anggraini, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Baiklah, langsung saja. Struktur analisis artikel, yang pertama calon skripsi. A. Judul, pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi sistem perencanaan kelas 8 di SMPN 2 Marawang Bangka, oleh Dina Anggraini. 2. Identitas artikel. Judul yang pertama adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan pembelajaran berbasis scientific approach siswa kelas 10 SMA Panjura Malang. Yang kedua, pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 SD pada subtema Keindahan Alam Negeriku. Judul yang ketiga, pengaruh pembelajaran terpadu tipe connected menggunakan pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem pencernaan manusia di kelas 8 SMP Negeri 10 Kendari. B. Penulis 1. Septi Yustian, Nurwidodo, Yuni Pantiwati. 2. Ariwaryanti, Rusijono, Nasution. 3. Heni Irma Suryani, Murni Sabilu, Safilu. C. Jurnal 1. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia Volume 1 Nomor 2 2015 ISSN 24423750 halaman 240-254 Publish Online 2015. 2. Jurnal Review Pendidikan Dasar Volume 5 Nomor 2 Mei 2019. Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian Publish Online Mei 2019. 3. J. Amfibi 2 1 halaman 75-83 Februari 2017. Publish Online Februari 2017. 3. Isi artikel 1. A. Topik artikel kemampuan berpikir kritis. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan beserta pemanfaatannya. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. 1. Informasi yang dapat dimanfaatkan adalah kemampuan berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan melakukan penelitian ilmiah. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat mengapa berpikir kritis diperlukan dalam kegiatan mental pembelajaran. Informasi ini mendukung latar belakang bagian berpikir kritis pada bab 1 disertasi dan kajian pustaka pada bab 2. 2. Pada masa sekarang, peserta didik cenderung duduk diam mendengarkan tanpa mampu mengembangkan informasi yang diperoleh atau berdiskusi. Pada dasarnya, siswa mempunyai keterampilan berpikir kritis dalam belajar, misalnya keterampilan bertanya, hipotesis, klasifikasi, observasi atau pengamatan, dan interpretasi. Akan tetapi, keterampilan-keterampilan tersebut terkadang tidak berkembang dengan baik, maka diperlukan 241 adanya metode alternatif yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan pentingnya memiliki keterampilan berpikir kritis untuk mengembangkan informasi yang diperoleh dari proses belajar mengajar, sehingga mendukung latar belakang bagian berpikir kritis di bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang ketiga, kondisi pembelajaran yang ada di kebanyakan sekolah belum begitu mendukung untuk terlaksananya pembelajaran keterampilan berpikir yang efektif. Beberapa kendalanya antara lain, pembelajaran di sekolah masih terfokus pada guru, dan fokus pendidikan di sekolah lebih pada yang bersifat menghafal pengetahuan saja. Bahwa kemampuan berpikir kritis sebenarnya merupakan suatu kemampuan seseorang yang dapat dipelajari dan diajarkan, baik di sekolah maupun belajar mandiri. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa disebabkan karena pembelajaran biologi selama ini cenderung hanya mengasah aspek mengingat dan memahami. Pemanfaatannya,
Informasi ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik, padahal berpikir kritis bisa dipelajari dan diajarkan oleh guru. Hal ini akan menunjang keterkaitannya dengan hasil belajar peserta didik. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan di latar belakang pada bab 1. Selanjutnya, informasi yang keempat adalah indikator yang digunakan sebagai acuan kemampuan berpikir kritis siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. 2. Mencari alasan. 3. Berusaha mengetahui informasi dengan baik. 4. Bersikap dan berpikir terbuka. 5. Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan. Pemanfaatannya adalah informasi ini menunjukkan beberapa indikator kemampuan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan faktor yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Informasi ini akan mendukung latar belakang bagian berpikir kritis pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam jurnal dijelaskan bahwa rendahnya kemampuan berpikir siswa disebabkan karena pembelajaran biologi selama ini cenderung hanya mengasah aspek mengingat dan memahami. Bagaimana cara guru memunculkan aspek kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran biologi? Yang kedua adalah, pada masa sekarang, peserta didik cenderung duduk diam mendengarkan tanpa mampu mengembangkan informasi yang diperoleh atau berdiskusi. Pada dasarnya, siswa mempunyai keterampilan berpikir kritis dalam belajar. Misalnya, keterampilan bertanya, hipotesis, klasifikasi, observasi, dan interpretasi. Bagaimana jika guru sudah menerapkan metode diskusi, tapi tetap tidak memunculkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik? 4. Isi artikel 2. A. Topik artikel, model pembelajaran inquiry, kemampuan berpikir kritis, hasil belajar. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan beserta pemanfaatannya. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Informasi yang pertama adalah model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dengan tujuan mengajarkan siswa bagaimana cara berpikir, sehingga dapat disimpulkan pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari atau menyelidiki suatu benda atau suatu masalah secara sistematis, kritis, logis, analitis melalui berbagai macam sumber, sehingga mereka dapat menemukan sendiri penyelesaian dari suatu masalah. Pemanfaatannya adalah informasi ini memperkuat tujuan model pembelajaran inquiry yang diperlukan dalam pembelajaran. Informasi ini mendukung latar belakang bagian model pembelajaran inquiry pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi kedua, diperlukan suatu pembelajaran yang dapat melatihkan siswa untuk berpikir kritis dalam menemukan pemecahan permasalahan. Salah satunya yaitu menggunakan model pembelajaran inquiry. Alasan penggunaan model pembelajaran ini adalah pembelajaran inquiry menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan alasan pentingnya melatih peserta didik untuk berpikir kritis, sehingga mendukung latar belakang bagian berpikir kritis dan model pembelajaran inquiry di bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi ketiga, berpikir kritis diartikan sebagai sebuah proses aktif dan cara berpikir secara teratur atau sistematis untuk memahami informasi secara mendalam, sehingga membentuk sebuah keyakinan kebenaran informasi yang didapat atau pendapat yang disampaikan. Pemanfaatannya adalah informasi ini menunjukkan bahwa berpikir kritis merupakan salah satu cara peserta didik untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran secara sistematis. Hal ini akan menunjang keterkaitannya dengan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan di latar belakang pada bab 1. Informasi keempat adalah hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah berakhirnya proses belajar mengajar, yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kemajuan siswa tersebut. Hal itu diharapkan berwujud pada perubahan perilaku pada diri siswa. Perubahan tersebut dapat berupa dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi terampil. Tujuan secara umum adalah untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dalam
memperbaiki program kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas siswa dan guru terhadap pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Pemanfaatannya adalah informasi ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Hal ini menunjukkan peranan hasil belajar terhadap perubahan perilaku dari hasil belajar peserta didik. Informasi ini akan mendukung latar belakang bagian hasil belajar pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatannya. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah berakhirnya proses belajar mengajar, yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kemajuan siswa tersebut. Hal itu diharapkan berwujud pada perubahan perilaku pada diri siswa tersebut. Perubahan tersebut dapat berupa dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi terampil. Bagaimana jika model pembelajaran inquiry tidak berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik? Yang kedua, model pembelajaran inquiry menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Bagaimana pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi lainnya terhadap peserta didik? 5. Isi artikel 3. A. Topik artikel, keterampilan berpikir kritis, sistem pencernaan. B. Informasi penting yang akan dimanfaatkan beserta pemanfaatannya. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatan. Informasi yang pertama adalah pembelajaran IPA di sekolah diharapkan agar siswa mempunyai keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, sebab keterampilan berpikir kritis bukanlah pembawaan manusia sejak lahir, namun bisa ditumbuh kembangkan. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam usaha pengembangan keterampilan berpikir kritis, khususnya pada mata pelajaran sistem pencernaan manusia, agar siswa dapat memiliki pengalaman bagaimana menemukan suatu konsep. Pemanfaatannya adalah informasi ini memperkuat mengapa berpikir kritis diperlukan dalam pembelajaran dan pentingnya peran seorang guru untuk membina dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Informasi ini mendukung latar belakang bagian berpikir kritis pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi kedua adalah kelemahan pembelajaran yang dilakukan guru, yakni kurangnya usaha pengembangan keterampilan berpikir siswa. Pembelajaran menggunakan konsep atau istilah lebih menekankan siswa agar mengerjakan tugas dan hafalan. Aktivitas belajar seperti ini mengakibatkan siswa tidak terbiasa untuk berpikir kritis dan siswa tidak lepas dari kegiatan menulis yang ada di papan tulis dan mempertanyakan tulisan yang tidak jelas. Pemanfaatannya adalah informasi ini menunjukkan aktivitas belajar yang dilakukan oleh guru selama ini masih kurang diperhatikan, sehingga kurang memunculkan rasa ingin tahu bagi peserta didik. Informasi ini mendukung latar belakang bagian berpikir kritis di bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Informasi ketiga adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dapat dilakukan pada mata pelajaran sistem pencernaan manusia yang termasuk dalam pembelajaran IPA. Materi sistem pencernaan merupakan materi pembelajaran yang sangat penting yang ternyata menjadi mata pelajaran yang kurang diminati oleh sebagian besar siswa, disebabkan karena kurangnya minat dan keaktifan dalam diri siswa pada saat menerima pembelajaran di kelas, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep tentang materi sistem pencernaan. Pemanfaatannya adalah informasi ini menunjukkan bahwa materi sistem pencernaan kurang diminati oleh peserta didik dikarenakan kurang aktifnya dalam berpikir, sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami konsep materi sistem pencernaan. Hal ini akan menunjang keterkaitannya dengan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan di latar belakang pada bab 1.
Informasi yang terakhir adalah, selain untuk memperbaiki pola pembelajaran, juga diharapkan siswa dapat terlibat secara aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran sistem pencernaan manusia. Guru diharapkan memiliki keterampilan dalam memilih, menentukan, dan menggunakan model pembelajaran yang mampu menciptakan situasi yang kondusif sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sistem pencernaan manusia. Pemanfaatannya adalah, informasi ini menunjukkan bahwa guru diharapkan memiliki kemampuan untuk memunculkan partisipasi aktif dari peserta didik saat proses belajar mengajar materi sistem pencernaan. Informasi ini akan mendukung latar belakang bagian sistem pencernaan pada bab 1. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatannya adalah sebagai berikut. 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa pembelajaran IPA di sekolah diharapkan agar siswa mempunyai keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Sebab, keterampilan berpikir kritis bukanlah pembawaan manusia sejak lahir, namun bisa ditumbuh kembangkan. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam usaha pengembangan keterampilan berpikir kritis, khususnya pada mata pelajaran sistem pencernaan manusia, agar siswa dapat memiliki pengalaman bagaimana menemukan satu konsep. Bagaimana agar peserta didik terampil dan cepat dalam menemukan konsep materi sistem pencernaan? Pertanyaan yang kedua adalah, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa guru diharapkan memiliki keterampilan dalam memilih, menentukan, dan menggunakan model pembelajaran yang mampu menciptakan situasi yang kondusif, sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sistem pencernaan manusia. Bagaimana cara guru memunculkan partisipasi aktif peserta didik pada proses belajar mengajar mengenai materi sistem pencernaan? Yang terakhir adalah D. Bibliografi. 1. Septiustian DKK 2015, peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan pembelajaran berbasis scientific approach siswa kelas 10 SMA Panjura Malang. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia Volume 1 Nomor 2 2015 ISSN 24423750 halaman 240 sampai 254 240 publish online 2015. 2. Ari Waryanti DKK 2019, pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 4 SD pada subtema Keindahan Alam Negeriku. Jurnal Review Pendidikan Dasar Volume 5 Nomor 2 bulan Mei 2019, Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian, publish online Mei 2019. Yang ketiga, Heni Irma Suryani DKK tahun 2017, pengaruh pembelajaran terpadu tipe connected menggunakan pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sistem pencernaan manusia di kelas 8 SMP Negeri 10 Kendari. J. Amfibi 21 halaman 75-83 Februari 2017. Publish online Februari 2017. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.